Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihrani dengan NIM 40200121101. Prodi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 2 AK4. Di sini saya akan membawakan dua materi, yaitu tarian Pagelu yang berasal dari Tanah Toraja dan sejarah pahlawan wanita yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Opu Daeng Risatju. Tarian Pagelu adalah tarian sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat di Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini memiliki sifat yang riang gembira. Nama Pagelu atau Magelu dalam bahasa setempat berarti menari-menari dengan riang gembira, dengan tangan dan badan bergoyang dengan gemulai, meliuk-liuk lengak-lengok. Tarian Pagelu atau terkenal dengan sebutan Pagelu Pangala ini pertama kali diciptakan oleh Nek Datu Buah, yakni pada saat kembali dari medan peperangan, yang kemudian dirayakan dengan menari penuh sukacita. Pada waktu itu belum ada alat musik gendang, sehingga mereka menggunakan lesung sebagai pengiring tarian. Dalam tarian Pagelu tidak ada batasan jumlah penari, dan baik perempuan maupun laki-laki dapat mengikuti tarian ini. Sehingga kini tidak ada yang tahu pasti tahun diciptakannya tarian ini. Adapun penari Pagelu sebelum kemerdekaan diantaranya Neleke, Nisampiallo, dan Ne Tangkelengi. Tari Pagelu biasanya dimeriahkan pada saat dan upacara rambutuka atau upacara kegembiraan, penyambutan tamu, pesta pernikahan, dan mabua atau upacara peresmian rumah tongkonan. Pada pementasan tari Pagelu ada satu hal yang menarik, yaitu kegiatan matoding atau kewajiban memberikan sejumlah uang kepada para penari dengan disisipkan di sapi atau hiasan kepala mereka. Menurut Petrus, terdapat jenis gerakan dalam tari Pagelu yang merupakan representasi aktivitas keseharian gadis-gadis Toraja maupun tiruan gerakan hewan dengan diiringi gendang, diantaranya Padenadena atau gerakan pertama yang menyerupai gerakan burung pipit, yakni berputar dengan tangan terayun dan berjingkrak sambil memasuki tempat menari. Adapun filosofi gerakan ini adalah hidup dalam kebersamaan. Yang kedua, Matabe. Gerakan pembuka yang dilakukan dengan membungkuk, jongkok, atau berlutut dengan mengatupkan tangan di dada dan menunduk sebelum memulainya, atau biasanya melakukan penghormatan kepada Puang Matua atau Sang Pencipta, Deata atau Sang Pemelihara, dan para hadirin. Yang ketiga, Pagelu Tua. Kedua tangan dikembangkan, berputar, kaki kanan berjingkrak dan mengayunkan tubuh dari belakang. Filosofi gerakan ini adalah tidak boleh melupakan jasa orang baik dan sebagai bentuk penghormatan kepada pendahulu. Yang keempat, Bakakabale atau gerakan ini menirukan ikan yang sedang berenang. Yang kelima, Palangkan Langkan atau gerakannya menyerupai kepakan sayap burung. Elang yang semakin tertiup angin akan semakin cepat terbang. Yang keenam, Patuleken, yaitu tangan ditekan ke pinggang dengan badan berputar, dengan kaki bertumpu di atas jari kaki untuk memperhalus gerakan memutar. Yang ketujuh, Pangallo, yaitu jika diperhatikan gerakan ini menyerupai orang yang sedang menjemur sesuatu seperti pakaian. Yang kedelapan, Mesiri, yaitu gerakan selanjutnya adalah Mesiri, yang mana gerakan
seperti menirukan perempuan yang sedang menampi beras. Yang kesembilan, penggirik tangtaru, yaitu gerakan berputar yang tetap bertahan. Di sini para penari berputar dan menahan putarannya sehingga putaran akan berhenti dengan sendirinya. Yang ke-10, gerakan selanjutnya adalah di mana seorang penari di sini akan naik ke atas gendang dan yang lain memperagakan maupun menirukan orang yang sedang menatap matahari. Yang ke-11, palalokpal atau para penari menirukan daun mangga yang masih muda, yakni menggambarkan sifat lentik, luwes dan tidak kaku. Yang ke-12 atau yang terakhir, pengrampanan atau pelepasan. Ciri khasnya adalah keluar, terbuka tetapi tidak meninggalkan bumi. Gerakan terakhir ini terlihat seperti sedang menirukan orang yang sedang melepaskan dan membuang sesuatu. Selanjutnya, sejarah pahlawan wanita yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Opu Daeng Risatju. Opu Daeng Risatju merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia adalah pejuang wanita yang lahir di Tanah Luwu, tepatnya di Palopo, pada tahun 1880 sebagai anak dari Muhammad Abdullah Tobareseng dan Opu Daeng Mawelu yang merupakan keturunan bangsawan. Ia memiliki nama kecil Pamajah, sedangkan Opu Daeng Risatju merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada dirinya setelah menikah dengan Haji Muhammad Daud. Opu Daeng Risatju tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Ia hanya belajar tentang ilmu agama dan budaya. Ia banyak belajar tentang Al-Quran, fikih, nahwu, saraf, dan balaghah. Karena beliau hidup di lingkungan bangsawan, beliau juga belajar nilai-nilai moral dan tingkah laku. Opu Daeng Risatju memulai karir politiknya pada
tahun 1927 dengan bergabung pada Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSSI. Setelah bergabung, Opu Daeng Risadju dan suaminya membuka PSII di Palopo pada 14 Januari 1930. Peresmian PSII Palopo disertai rapat akbar di Pasar Lama Palopo atau saat ini Jalan Landau. Rapat dihadiri pemerintah Kerajaan Luwu, pengurus PSII pusat, pemuka masyarakat, dan masyarakat umum. Hasil rapat meresmikan Opu Daeng Risadju sebagai ketua. Dalam masa kepemimpinannya, Opu Daeng Risadju menjadikan agama sebagai landasan dalam perjuangannya. Ini mendapatkan simpati dan dukungan yang besar dari rakyat. Karena mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat, pihak Belanda mulai menahan Opu Daeng Risadju agar tidak melanjutkan perjuangannya di PSII. Opu Daeng Risadju dianggap sebagai penghasut rakyat dan dianggap melakukan tindakan propolatif agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Akhirnya Opu diadili dan dicabut gelar. Opu diadili dan dicabut gelar kebangsawanannya. Tekanan pihak Belanda juga diberikan kepada suami dan pihak keluarga Opu agar menghentikan kegiatannya di PSII. Opu Daeng Risadju kemudian tertangkap oleh tentara Nica di Lantoro dan dibawa menuju Watampone dengan berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risadju lalu ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Ia kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Wajo. Opu Daeng Risadju kemudian dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Opu Daeng Risadju kemudian kembali ke Bua dan menetap di Belopa. Pada tahun 1949, Opu Daeng Risadju pindah ke Parepare mengikuti anaknya, Haji Abdul Qadir Daud. Pada 10 Februari 1964, di usianya yang ke-84 tahun, Opu Daeng Risadju meninggal dunia. Ia dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lokkoe di Palopo tanpa upacara kehormatan. Pada tahun 2006, ia mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dan Pahlawan Nasional dari pemerintah. Opu Daeng Risadju merupakan satu-satunya pejuang wanita yang pernah ditahan karena aktivitas politik. Sekian materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.